Jika nanti anakku di sana di rumah mertuanya tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang sulit antara dia dengan mertuanya, tolong nanti ya para brahmana ya yang saya pilih ini tolong membantu menyelesaikan. Halo sahabat Dhamma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Ketemu lagi dengan channel saya, Sri Wiyadi Blitar Channel. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video-video saya. Yang kewajiban bagi orang tua ya, kewajiban bagi orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Meskipun zamannya berubah, kalau zaman dulu adalah orang tua memiliki kewajiban untuk mencarikan suami bagi anaknya. Akan tetapi kalau sekarang anak ini bisa menemukan suaminya sendiri. Nah, akan tetapi orang tua tidak bisa melepaskan begitu saja. Ya sudah, begitu tidak boleh. Jadi kewajiban orang tua adalah membekali anaknya nanti ya. Ini anaknya nanti bila menghadapi permasalahan keluarga, menghadapi percecokan antara anak kita dengan mertuanya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi nanti permasalahan-permasalahan yang muncul ini bisa diselesaikan. Kalau kita memiliki banyak harta, banyak uang, tidak terlalu bermasalah bila memberikan ya menghadiahkan kepada anak kita 1 atau 2 penasihat ya. Supaya apa nanti? Supaya anak kita jika nanti menghadapi kesulitan dengan mertuanya, kalau tinggal bersama mertuanya, dapat menyelesaikan permasalahan itu. Jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, bisa menanyakan penasihat yang dihadiahkan oleh ayahnya. Zaman Buddha itu ada seorang hartawan yang sangat luar biasa kayanya. Saking kayanya itu, begitu dia pindah dari satu negara ke negara yang lain itu seperti beriring-iringan, seperti karnaval, karena kekayaannya tidak terhingga. Nah, begitu putrinya ini dipinang oleh hartawan lain, dia memberikan 8 penasehat kepada putrinya. Nah, hartawan ini namanya adalah hartawan Dhananjaya, dan putrinya ini bernama Wesaka, yang kita kenal sampai sekarang itu, yang mempunyai paras cantik yang tidak menua. Pada saat itu Brahmana Dhananjaya ini menghadiahkan kepada putrinya 8 penasihat. Nah, 8 penasihat ini diwanti-wanti, jika nanti anakku di sana di rumah mertuanya tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang sulit antara dia dengan mertuanya, tolong nanti ya para brahmana ya yang saya pilih ini tolong membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Nah, setelah diadakan arak-arak keliling kota, kemudian diserahkan kepada mertuanya ya, besannya diserahkan kepada besannya. Nah, Dhananjaya pun tidak lepas begitu saja, dia memberikan 10 nasihat untuk Wesaka, yaitu demikian nasihatnya: anakku, putriku, selama kamu hidup ya bersama mertuamu, nah, kamu harus memperhatikan 10 hal ini. Yang pertama adalah api dalam rumah jangan dibawa keluar. Yang kedua, api dari luar jangan dibawa ke dalam. Yang ketiga, berikanlah hanya pada yang memberi. Terus yang keempat, jangan memberi kepada yang tidak memberi. Yang nomor 5, berikanlah kepada yang memberi dan tak memberi. Nomor 6 ya, selanjutnya nomor 6, duduklah dengan bahagia, makanlah dengan bahagia, tidurlah dengan bahagia, jagalah api, hormatilah para guru dan dewa yang dihormati oleh mertuamu. Setelah berumah tangga ya, namanya rumah tangga bersama dengan mertua, yaitu pasti ada kecekcokan, ada sebuah masalah yang muncul, dimana masalah itu ya muncul, ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, hingga ya mertua dari Wesaka ini mengusir
menantunya ini, keluarkan dia dari rumahku. Dia WCK ini adalah orang yang bijaksana. Dia ngomong, sini itu bukan pelacur, yang orang yang tidak betul diambil dari sungai. Saya kesini adalah diantarkan oleh ayah saya, dan ayah saya menitipkan saya kepada ke-8 Brahmana. Nah, tolong 8 Brahmana di bawah sini, apakah saya itu benar melakukan kesalahan atau tidak. Nah, kalau memang benar melakukan kesalahan, saya akan dengan senang hati keluar dari rumah ini. Para Brahmana, 8 Brahmana ini, saya mendengar begitu Waisaka ini datang diberikan ke sini, orang tuanya itu mengatakan, ya, menasehati 10 nasihat yang saya tidak mengerti. Nah, gitu. Bagaimana? Yang pertama adalah jangan membawa api, ya, jangan membawa api di dalam keluar. Bagaimana mungkin kita berumah tangga tidak memberikan api kepada tetangga kita kanan kiri. Akhirnya Waisaka pun menjelaskan. Nah, ini nanti bisa disampaikan. Kalau sahabat Dhamma punya anak perempuan yang sudah siap untuk berumah tangga, ini bisa disampaikan. Api dari dalam jangan dibawa keluar. Maksudnya bagaimana? Bila seorang istri mengetahui sifat buruk dari mertua, sifat jahat dari mertua, suaminya, mertua laki-laki maupun mertua perempuan, jangan dibicarakan keluar. Nah, jangan diomongkan, jangan digosipkan. Itu adalah aib untuk keluarga. Yang kedua, jangan membawa api dari luar. Terus yang kedua, api dari luar jangan dibawa ke dalam. Maksudnya bagaimana? Bila seorang istri mendengar kata-kata dari orang lain tentang kejahatan dari mertuanya, kejahatan dari suaminya, jangan disampaikan kepada orang yang ada di rumah. Nanti ini itu loh, orang ya ini mbak ini mengatakan ini. Nah, ini jangan sampai dibawa masuk ke rumah, akan menjadi permasalahan. Berikan hanya kepada yang memberi. Maksudnya apa? Itu memberikan barang kepada mereka yang mengembalikan. Supaya apa? Supaya mengetahui bahwa barangnya itu tidak habis. Tidak boleh sebagai seorang istri memberikan barang kepada orang yang tidak mengembalikan barang. Nah, maksudnya, jadi kalau ada orang yang pinjam terus dia tidak mengembalikan, tidak boleh pinjamkan lagi. Apapun itu, barang apapun, baik uang, perhiasan atau apapun, jangan. Terus yang kedua, berikan kepada yang memberi. Nah, berikan barang, ya, barang yang kita miliki, ya. Seorang istri itu memberikan barang kepada orang lain, ya, itu yang mengembalikan. Nah, terus yang keempat, tidak memberikan barang kepada mereka yang tidak mengembalikan. Jadi misalkan ada orang yang meminjam barang, diketahui bahwa itu tidak bisa mengembalikan, ya jangan dipinjami. Nanti lama-lama harta di rumah Anda akan habis. Terus yang kelima, berikanlah kepada yang memberi dan tidak memberi. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah apabila kita punya kerabat. Nah, seorang istri ini punya kerabat, ya, kerabat dari mertuanya, ya, saudara atau teman-teman sebaya begitu, yang miskin. Nah, yang tidak mampu, ya, memerlukan bantuan, maka harus bijaksana dengan berpikir bagaimana, oh ini mampu mengembalikan, ini tidak mampu mengembalikan, dan tidak mengharapkan kamu harus mengembalikan, tidak. Jangan mempertimbangkan dia bisa mengembalikan atau tidak, gitu. Jika dia tidak bisa mengembalikan, ya gak apa-apa, ya sudah, diberikan saja, begitu. Kalau dia bisa mengembalikan, ya kita terima. Duduklah dengan bahagia. Nah, maksudnya adalah seorang istri, ya, bila melihat ibu mertua, ayah mertua
suami harus berdiri dan tidak boleh duduk. Orang istri harus berdiri menyambutnya. Itu maksudnya itu. Terus makanlah dengan bahagia. Maksudnya bagaimana seorang istri diperkenankan untuk makan setelah menyiapkan seluruh makanan, ya, menyiapkan makanan baik untuk mertua laki-laki, ayah mertua, ibu mertua, suami, anak-anak, ya. Terus kepada setelah semuanya makan, kemudian baru dia makan. Yang nomor 8 adalah tidurlah dengan bahagia. Nah, yang dimaksud tidurlah dengan bahagia adalah seorang istri harus memperhatikan, ya, selayaknya seorang istri itu memperhatikan seluruh keluarga, baik mertua, ya, mertua laki-laki, mertua perempuan, suami dan anak-anak, memastikan semuanya sudah tidur, baru kemudian istri yang baik itu kemudian tidur. Nah, yang dimaksud dengan menjaga api, seorang istri harusnya memandang ayah mertua, ibu mertua seperti api, wajib dijaga. Seorang istri harus menjaga, menjaga mertua laki-laki, menjaga mertua perempuan selayaknya menjaga api supaya tidak menjadi padam. Hormatilah para guru, para dewa yang dihormati oleh mertua. Menghormatinya, mereka menghormati keluarga itu seperti menghormati para dewa yang disembahnya. Nah, itu nasihat dari Dananjaya kepada Wesaka. Ini kemudian nasihat inilah yang disampaikan kembali oleh Wesaka kepada 8 Brahmana yang memang dikhususkan, ya, diperintah oleh Dananjaya untuk menyelesaikan masalah apabila Wesaka mengalami kesulitan untuk memecahkan permasalahan. Nah, seperti itu sahabat Dhamma. Jadi andaikan sahabat Dhamma sudah mempunyai anak, ya, mempunyai anak perempuan yang siap untuk menikah, nah, kewajiban dari sahabat Dhamma adalah memberikan nasihat-nasihat kepada anak, ya, kepada anak kita, ya, supaya nanti anak kita itu bisa bersama-sama, bisa tinggal bersama dengan mertua dan suaminya di rumah mertua dengan nyaman dan bahagia. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, semoga bermanfaat untuk sahabat Dhamma semuanya, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan saya ucapkan banyak terima kasih.